suara masyarakat Indonesia, suara mahasiswa. Sebagai kontrol sosial, sebagai agen of change, betul kawan-kawan? Kalau kami tidak turun ke jalan, apakah kalian mendengar beberapa keluhan dari masyarakat Indonesia? Kalau kami tidak berdemonstrasi, apakah kalian tahu kesengsaraan masyarakat Indonesia? Hidup mahasiswa! Rakyat adalah raja! PDIP hadapi tsunami politik. Partainya mereka terancam dibubarkan. Pembubaran partai politik pengusul RUU HIP oleh Dr. Haji Abdul Hai Ramadan, SHMH, Direktur HRS Center. Kegaduhan atas keberadaan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP tidak berhenti. Walaupun pemerintah menyatakan menunda pembahasannya, elemen rakyat semakin giat melakukan penolakan dan penghentian pembahasan RUU. Jadi bukan hanya ditunda, terlebih lagi saat ini dipersoalkan siapa pihak pengusul RUU HIP. Pernyataan politisi Partai Demokrat Taufik Hidayat, pengusul RUU HIP sangat penting diungkap ke publik. Sebab pengusul bisa masuk dalam kategori pemberontak negara. Penulis dapat memahami pernyataan tersebut bahwa pengusul dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-undang ini diterbitkan memang secara khusus guna mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari adanya ancaman dan bahaya ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme yang terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Terkait dengan hadirnya RUU HIP, maka pokok persoalan menunjukkan masuknya ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dengan berbagai implikasi yuridisnya. RUU HIP menggunakan nomenklatur ideologi. Namun substansi inti dari RUU justru memasukkan dasar filsafat negara atau filosofis Groundslack dan bahkan melakukan perubahan signifikan terhadap Pancasila. Perubahan dimaksud antara lain yang paling prinsip adalah perihal ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial. Keadilan sosial disebutkan dalam RUU HIP sebagai sendi pokok Pancasila. Dengan demikian, posisinya menggantikan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya perubahan posisi mutasi sila, hal ini secara tidak langsung juga mengamandemen pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa akan tergantikan dengan negara berdasar atas keadilan menjadi titik sentral dari kehidupan kenegaraan. Dalam kaitan ancaman dan bahaya ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, maka terjadinya perubahan demikian memberikan peluang masuknya konsep keadilan sosial versi sosialisme komunisme. Kemudian perihal ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU HIP. Ketuhanan yang berkebudayaan melekat erat dengan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi yang kemudian terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Walaupun pemahaman ini diambil dari pidato Bung Karno saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, namun hal itu bukan menjadi keputusan BPUPKI. Oleh karenanya, penggunaan istilah ketuhanan yang berkebudayaan adalah sama dengan merubah atau mengganti Pancasila. Perubahan demikian pastilah dilakukan secara sengaja yang menunjuk dengan maksud, yakni menghendaki atau mengetahui baik perbuatan maupun akibatnya. Perubahan atas Pancasila sebagai dasar negara disederajatkan dengan mengganti. Tindakan mengubah atau mengganti Pancasila menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menunjuk pada perbuatan tindak pidana asal atau predicate crime, yakni menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Dan selengkapnya dapat dilihat pada pasal 107 huruf D yang menyebutkan barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 107 huruf D ini merupakan delik pemberat dari pasal 107 huruf A.
Pasal 107 huruf A terdapat perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme tidaklah dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila. Pelakunya hanya melakukan menyebarkan atau mengembangkan. Tidak demikian halnya dengan pasal 107 huruf D, pelaku menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dalam kaitannya dengan kehadiran RUU HIP, maka partai pengusul dengan memasukkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dapat dipidana dengan dasar adanya kesalahan sebagai unsur subjektif yang ditandai adanya kesengajaan dengan maksud partai pengusul dengan para anggotanya tentu terkait pernyataan kolektifnya. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat pernyataan pikiran kolektif guna pemenuhan maksud perubahan Pancasila sebagaimana terdapat dalam RUU HIP. Pernyataan pikiran kolektif ini dianggap sebagai penggunaan pikiran secara salah. Adapun kegiatannya merupakan bagian dari pernyataan pikiran sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Kesengajaan merupakan tanda yang paling utama untuk menentukan adanya kesalahan. Pembuat delik kesengajaan dapat terjadi jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang ditujukan pada suatu tindak pidana. Pada tindakan mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, perbuatan menunjuk pada tindakan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme melalui lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun. Pembentuk undang-undang menambahkan frasa dan atau melalui media apapun memang mengandung pengertian yang luas. Menurut penulis, termasuk dalam kaitan perumusan rancangan undang-undang in casu RUU HIP. Sepanjang dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, maka partai pengusul RUU HIP dapat dijerat dengan pasal 107 huruf D. Pada tindakan mengubah atau mengganti Pancasila, maka kesengajaan sebagai maksud memang diarahkan guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya menyangkut bentuk pertanggungjawaban terhadap partai pengusul sebagai responson. Maka pelaku asas strict liability, yakni pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, pelaku sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Adapun kewenangan pengajuan pembubaran ada pada pihak pemerintah melalui gugatan pada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan pembubaran partai politik antara lain didasarkan pada alasan menganut, mengembangkan, serta menyebarluaskan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme atau pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Dengan demikian, kedua alasan ini sangat relevan dengan perubahan atas Pancasila sebagaimana terdapat dalam naskah RUU HIP. Patut dicatat, pasal 107 huruf D tergolong delik formil, tidak memerlukan adanya suatu akibat. Jakarta, 19 Juni 2020. Sementara itu, RUU HIP, PDIP hadapi tsunami politik oleh Hersubeno Arif. PDIP dan partai politik pendukung pemerintah salah kalkulasi soal RUU HIP. Kelihatannya mereka menduga bakal selamat, sukses menyelundupkan dan menggolkan undang-undang seperti sebelumnya. Mumpung sedang pandemi, mumpung rakyat sibuk dengan urusan perut dan periuk nasi, mumpung elemen masyarakat kritis dan mahasiswa tak bisa turun ke jalan. Optimisme itu tidak berlebihan. Sejauh ini mereka selalu sukses bekerja untuk kepentingan oligarki, meloloskan undang-undang di balik tabir pandemi. Mulai dari Undang-Undang Minerba, sampai yang kelas kakap seperti Undang-Undang Kebijakan dan Stabilitas Keuangan Negara alias Undang-Undang COVID-19. Semua berhasil digolkan, melenggang mulus tanpa perlawanan yang berarti. Hanya riak-riak gelombang kecil yang hilang dengan sendirinya, tertelan waktu dan berbagai isu. Tapi kali ini mereka salah hitung, terlalu serakah dan kemaruk. Aja mumpung. Mereka barangkali lupa dengan pepatah tak ada pesta yang berakhir. Ketika lampu menyala dan musik berhenti, mereka seperti tersadar dari mimpi. Perlawanan publik kali ini bukan hanya riak ombak kecil yang mengayun dan meninabobokkan, sudah berubah menjadi gelombang pasang. Bila salah antisipasi, bisa menjadi tsunami, menggulung mereka sampai jauh ke daratan. Tsunami politik tidak hanya bagi PDIP, tapi juga bagi pemerintahan Jokowi. Setelah terpecah belah selama rezim Jokowi berkuasa, baru kali inilah kekuatan agama dan nasionalis bersatu. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, PP Muhammadiyah,
PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, sampai Forum Purnawirawan TNI Polri. Belum lagi, berbagai ormas dan elemen-elemen masyarakat lain yang tak terhitung jumlahnya. Semua bersatu padu menolak RUU HIP. Padahal, MUI masih dipimpin nonaktif Wapres Ma'ruf Amin di kalangan Purnawirawan dan mantan Wapres Tri Sutrisno yang kini menjadi anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. RUU HIP tak lagi membuat mereka melakukan kalkulasi politik pragmatis. Ini merupakan soal prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. PDIP tampaknya sedang beryuforia kuasa. Mereka lupa atau mungkin terlalu percaya diri, berani dan nekat menabrak isu yang selama ini menjadi tabu terbesar bangsa, yaitu the biggest tabu. Masalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kebangkitan PKI. Dua isu ini langsung membuat berdiri tanduk berbagai elemen masyarakat, menyatukan kekuatan yang selama ini terpecah belah. Tak ada pilihan lain lagi bagi PDIP harus menarik mundur, yaitu menarik diri mundur teratur. Apalagi partai-partai pemerintah yang sebelumnya sampai mendukung langsung baik badan dan cuci tangan, PDIP ditinggal sendirian menghadapi badai. Tudingan anti agama dan memberi ruang kebangkitan PKI terlalu berat untuk ditanggung. Apalagi rakyat kini sedang sangat sensitif dan waspada atas isu dominasi modal dan TK Cina. Pemerintah setelah melalui perdebatan sengit di jajaran Polhukam akhirnya melemparkan bola panas itu kembali ke DPR. Tinggallah PDIP yang kini